Segala usaha di bidang ekonomi pada akhirnya akan bermuara pada tujuan yang sama, yaitu menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Namun, hingga kini masih terdapat masalah dalam pendistribusian pendapatan, sehingga tidak heran jika kesenjangan atau ketimpangan sosial antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah sangat lebar. Hal tersebut tentunya mengakibatkan kesenjangan sosial yang berujung pada tidak tercapainya tujuan ekonomi, yakni menyejahterakan masyarakat. Jika dibiarkan, masalah ini akan menimbulkan dampak negatif, antara lain terjadinya kriminalitas, kemiskinan, hingga penyalahgunaan narkoba. Nah, untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, maka diperlukan pendistribusian pendapatan dalam masyarakat secara adil, dan pembagian atau persebaran pendapatan dalam suatu masyarakat tersebut dikenal dengan istilah redistribusi pendapatan nasional. Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Redistribusi pendapatan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Dalam upaya menciptakan kesejahteraan yang adil dan merata, terdapat tantangan dalam pendistribusian pendapatan nasional. Kesenjangan ekonomi masih menjadi masalah serius yang berakibat pada kesenjangan sosial dan dampak negatif lainnya. Redistribusi pendapatan nasional merupakan solusi yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Redistribusi adalah proses pendistribusian kembali pendapatan dari kelompok kaya ke miskin melalui pajak dan pungutan lain sebagai bentuk jaminan sosial. Jaminan sosial tidak hanya menguntungkan secara sosial, tetapi juga efisien secara ekonomi. Ini menciptakan solidaritas dan memungkinkan perputaran uang yang sehat dalam masyarakat. Redistribusi pendapatan nasional terbagi menjadi dua, yaitu vertikal dan horizontal. Redistribusi vertikal menitikberatkan pada transfer pendapatan dari orang kaya ke miskin. Sementara, redistribusi horizontal terjadi antar kelompok dalam masyarakat. Lalu apa program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia itu? Jawabannya adalah pemerintah telah melakukan beberapa strategi. Antara lain adalah dengan merealisasikan beberapa program pemerintah, termasuk jaminan akses kebutuhan dasar, kredit lunak, pengembangan UMKM, dan kolaborasi untuk program CSR. Lalu apa program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia itu? Jawabannya adalah pemerintah telah melakukan beberapa strategi. Antara lain adalah dengan merealisasikan beberapa program pemerintah, termasuk jaminan akses kebutuhan dasar, kredit lunak, pengembangan UMKM, dan kolaborasi untuk program CSR. Program jaminan akses kebutuhan dasar mencakup BLT, PKH, BOS, dan BPJS atau Jamkesmas yang memberikan bantuan langsung kepada rakyat untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Kredit usaha rakyat dan penjaminan kredit berbasis komunitas membantu UMKM memperoleh modal usaha, mengurangi kemiskinan, dan mendorong kemandirian wirausaha. Pengembangan UMKM melalui PNPM Mandiri Perdesaan bertujuan untuk mempercepat pemerataan pendapatan dan memberikan lebih banyak kesempatan kerja di pedesaan. Melalui kerjasama CSR, diharapkan masyarakat bawah, buruh, dan usaha kecil dapat berpartisipasi dalam ekonomi secara lebih luas, mengurangi diskriminasi spasial antara kota dan desa. Pemerintah berperan aktif dalam mewujudkan penegakan hukum dan keadilan ekonomi, memastikan redistribusi pendapatan berlangsung efektif untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Salah satu alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia meliputi pemberian subsidi dan pengenaan pajak sebagai alat utama dalam mendistribusikan pendapatan nasional. Dalam konteks subsidi, redistribusi pendapatan nasional bisa seperti subsidi pupuk dan BBM. Hal ini tujuannya untuk mengurangi beban biaya produksi dan transportasi bagi kalangan menengah ke bawah. Selanjutnya, pajak juga merupakan salah satu program redistribusi pendapatan. Dalam keseharian, kita bisa melihat pajak digunakan untuk membiayai pembangunan dan proyek pemerintah, dengan hasil pembangunan tersebut kembali ke rakyat, menciptakan siklus redistribusi yang sehat. Melalui pajak dan subsidi, pemerintah berupaya mengatur distribusi pendapatan agar lebih adil dan merata, memperkuat fondasi ekonomi yang inklusif. Pajak penghasilan dan pajak terhadap barang mewah adalah contoh dari sistem pajak yang dirancang untuk mendukung redistribusi pendapatan. Sehingga melalui berbagai program dan kebijakan tersebut, diharapkan redistribusi pendapatan nasional dapat terwujud, mengurangi ketimpangan,
dan menciptakan keadilan sosial yang lebih baik di Indonesia. Demikian ulasan mengenai materi redistribusi pendapatan nasional. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.